asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi ihsanin ila yaumil din. Usikum wa nafsi bi taqwallah innallaha. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya diminta oleh DPD Juleha Depok untuk bikin pelatihan di mana ada momentum orang akikah, dijadikan media pelatihan. Hanya saja 2 ekor tadi sudah mendahului kita karena yang punya hajat pengen pagi-pagi disembelih dan disaksikan. Masih ada 4 ekor lagi atau 5 ekor sampai sore untuk bisa kita jadikan media belajar kita, walaupun di dalamnya juga ada penegakan syariat, yaitu sembelih akikah untuk anak ahlul hajat. Dan di kesempatan yang sama saya hanya memfasilitasi tempat dan media latihan. Adapun sisanya saya serahkan kepada teman Golok Depok dan teman DPD Juleha Kota Depok. Untuk itu kita buka kesempatan ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, langsung saja saya persilahkan Ketua DPD Juleha Depok, Bapak Haji Ali Imron, untuk memberi sambutan sekaligus membuka aktivitas pagi kita hari ini. Karena kita beberapa jam saja pindah-pindah. Kami dari DPD Juleha Depok mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini, terutama kepada Buya dan rekan-rekan semua. Oleh karena itu, dengan pelatihan yang singkat ini, mudah-mudahan kita dapat merefresh dari teman-teman yang mempunyai profesi tahunan atau yang mempunyai profesi yang biasa lakukan akikah yang terbiasa, ini terutama untuk teman-teman yang profesinya tahunan. Mudah-mudahan dengan adanya refresh seperti ini, dengan kumpul-kumpulnya kita seperti ini, dapat kita mempererat tali silaturahmi dan mengingat-ingat kira-kira di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita. Jangan mengkoreksi diri orang lain, baik-baik kita mengkoreksi diri kita. Oh ya, tahun kemarin saya seperti ini dan insya Allah tahun ini akan lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman yang bertugas nanti di Hari Raya Idul Adha, saya juga mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol COVID. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dibuatkan surat mengantarnya ke Departemen Kesehatan. Kami akan memfasilitasi itu, dan nanti teman-teman yang akan melakukan penyembelihan di tempat-tempat lain, kami dari DPD Juleha Depok memfasilitasi untuk anggota-anggotanya kalau memang dibutuhkan surat tersebut untuk pergunakan. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita jalani silaturahmi kita dengan dialog kita bersaudara. Oleh karena itu, sekali lagi mohon maaf bila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di atas kita sebenarnya. Muda. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Ali. Dan materi rencana disampaikan oleh Saudara Sofian Hakim, karena Ustadz Habibi hari ini harus ke KPUD. Jadi Pak Sofian Hakim nanti siap-siap materinya. Jadi kesempatan 2020 ini ada banyak perkara protokoler yang agak ribet karena ada COVID-19, maka perlu juga disosialisasi sebetulnya himbauan pemerintah baik pusat sampai ke daerah tentang tata laksana penyembelihan kurban. Kalau di Depok itu lebih spesifik, pemerintah wali kota minta Juleha juru sembelih itu di rapid test untuk memastikan bahwa para Juleha tidak membawa virus COVID-19 ini. Tapi ya itu bagi saya mesti kita ikuti. Adapun nanti merepotkan dan lain-lain, ya itu konsekuensi logis dari profesi kita.
Ini hewan yang di akikah ada 4 ekor, 6 ekor semestinya, tapi udah berlanjut yang 2. Nah ini kita jadikan media latihan. Kemudian nanti dikawal, di-guide oleh Mas Sugi dari DPP Juleha. Ada Skum DPP Juleha juga, Mas Cipto. Dan nanti teknis nanti belak pinggang tanjak 7 ngomel-ngomel dikit lah supaya enak. Begitu Pak Hakim. Hakim lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa saling tukar menukar informasi, saling tukar menukar ilmu, sehingga dengan media ini insya Allah keberkahan kita di dalam hidup akan dapat kita raih. Bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Sekedar informasi awal. Yang pertama kami informasikan dari DPD Juleha Kota Depok bahwa kita saat ini sedang merancang membuat seragam penyembelihan. Kita pilih warna ganteng orangnya kalau pakai begini. Iya. Sambil dadanya diangkat, napasnya ditahan, terus udah kompresif, buang air. Oke, ini seperti ini. Kemudian ada PDL, ada PDH. Tergantung, terserah. Kalau PDL yang nggak ada isinya, nggak ada bopokannya. Iya. PDL. Tapi insya Allah sama semua. Ada yang bisa mesen tangan pendek juga bisa. Bednya ada bed. Bednya ada. Kita pilih warna seperti ini untuk supaya nggak takut hewan. Kalau kita pilih warna merah, khawatirnya ntar ketika sapi atau banteng yang kita hadapi ya kita disuruh banteng duluan. Baik, sebenarnya ini warna ini ya kami pikir ideal kita sendiri. Kita bisa pakai di dalam ruangan atau di luar ruangan. Itu informasinya. Harganya minimal 200.000. Jadi kalau mau transfer 500.000 nggak apa-apa, 2 juta nggak apa-apa. Insya Allah ada bagian-bagian tertentu yang kita akan alokasikan buat kegiatan DPD Juleha Kota Depok. Itu informasinya. Kemudian kalau memberikan materi, saya pikir ini para juru sembelih semua ini, nggak ada yang baru, semuanya di sini luar biasa ini. Oh baru Pak, baru cuma 1 berarti. Dua Pak. Baru duduk. Baru. Sembelih semut biasanya. Ikan. Membeli ikan saya rutin. Oke. Kebetulan hari ini Buya Tamami ada yang akikah, jadi mengambil momentum ada yang akikah, sekalian kita praktek. Jadi mohon maaf semuanya, para guru, para ustadz yang kami hormati, Buya Tamami, Ketua BPSDM Juleha Indonesia. Ini ada Mas Cipto, Sekum DPP Juleha Indonesia. Ada Mas Sugi, bagian pendidikan BPH SDM Juleha Indonesia. Kong Ali, Ketua DPD Juleha Kota Depok, dan rekan-rekan pengurus DPD Juleha Kota Depok serta komunitas persaudaraan Golok Depok. Alhamdulillah. Ya, silakan ngambil tempat aja. Ini materi sebenarnya
buat para pemula. Kalau kita mah yang sudah sepuh, yang sudah terbiasa dengan hewan dan terbiasa dengan urusan potong memotong, udah biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berharap. Jadi jelas di sini di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kita bangkai. Bangkai itu binatang yang halal tetapi mati duluan. Sudah sama-sama kita ketahui tuh. Kemudian darah apa saja haram. Kemudian daging babi. Kalau daging di sini daging babi, ya kita bertanya kulitnya gimana, tulangnya gimana, ya include termasuk di dalamnya. Darahnya, tulangnya, kulitnya, giginya, taringnya haram. Ini kita ngobrol ya, ngorban memang judulnya ngorban, ngobrol santai perkara kurban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai orang-orang, hai manusia, makanlah apa yang ada di dalam bumi yang halal dan baik. Halal dan baik itu dalam tanda kutip. Halal kemudian baik itu dua sejoli itu, enggak boleh dipisahkan. Halal baik, baik halal. Kalau salah satunya dipisahin, akhirnya berantakan itu. Misalnya hewan itu halal, tapi cara mendapatkannya nggak baik, nggak jadi halal. Jadi apa tahu itu abu-abu. Udah nggak ada masalah itu. Kemudian yang dimaksud dengan halal dan thayyib itu yang pertama berguna bagi tubuh. Berguna bagi tubuh kalau buat anak-anak itu tumbuhnya ke atas. Tapi kalau buat kita ya tumbuhnya ke samping. Berguna bagi tubuh. Kalau buat anak-anak atas ya tumbuhnya ya. Kalau kita yang udah 40 tahun ke atas ya ke depan, ke depan, belakang, samping. Kemudian tidak merusak. Tidak merusak itu kita tahu kalau yang merusak tubuh, misalnya ya, khamar itu kita yakini bahwa khamar itu akan merusak tubuh kita, merusak paru-paru kita, merusak lambung kita dan merusak yang lain-lainnya. Maka itu belum tentu halal dan thayyib. Kemudian tidak menjijikan. Kemudian ya kita tahu definisi menjijikan itu yang menurut kita menjijikan tapi belum tentu menurut orang menjijikan. Misalnya kecoa, kalau menurut kita menjijikan, mungkin ada orang lain yang enggak menjijikan, silahkan saja. Ada ini makan kecoa. Yang racun, kecoa dan lain. Baik, enak. Yang keempat enak. Enak itu relatif ya. Menurut saya enak, menurut bapak-bapak enggak enak. Menurut bapak-bapak enak, menurut saya enak. Itu relatif enaknya. Tapi kalau menurut kita enak, makan dan halal dan thayyib. Kemudian tidak kadaluarsa. Tidak kadaluarsa itu ya tidak berjamur, tidak baunya masih seger dan lain sebagainya. Kemudian tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang tidak bertentangan dengan perintah Allah itu kembali ke ayat tadi, ayat Al-Maidah. Bangkai, darah, daging babi dan lain sebagainya. Baik. Kemudian hewan halal, semua hewan darat yang mamalia herbivor seperti sapi, kerbau, rusa, unta dan lain sebagainya, kuda dan lain sebagainya, serta keluarga unggas yang tidak beracun dan moncong parunya tumpul dan bengkok seperti ayam, itik, burung puyuh, burung unta, burung apa segala macam dan lain sebagainya yang telah kita sembelih. Kemudian hasil buluan laut. Menurut Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya, laut dipandang sebagai sumber makanan halal. Segala macam hasil laut dihukumi halal dan boleh dimakan, meskipun sudah menjadi bangkai. Kita nemu buaya di laut, nggak pakai disembelih, itu halal menurut mazhab Syafi'i.
Tapi kalau buayanya udah di darat, itu beda lagi. Buaya darat. Buaya darat. Kemudian bangkai ikan dan belalang. Siapa? Purba juga. Dan materi selanjutnya kita bahas tentang sembelih. Sembelih adalah suatu kaidah syar'i dalam mematikan hewan untuk menjaga kesucian hewan agar hewan tersebut halal untuk dikonsumsi sekiranya ia termasuk hewan yang halal dimakan. Jadi untuk menjaga marwah, menjaga hewan itu suci, maka kita harus menyembelihnya supaya hewan itu dapat dimakan atau dikonsumsi. Dan bertujuan memanfaatkan kulit atau bulunya, kulit dan bulunya jika hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Seperti misalnya macan, singa, beruang, itu kan hewan-hewan yang berkuku panjang itu bertaring dan makannya yang bukan herbivore tapi daging, itu kan haram untuk dikonsumsi. Sebagian ulama atau sebagian mazhab mengharamkan. Bapak Ibu sekalian, tahapan sembelih ini yang kita ingin bahas tentang sembelih halal. Tahapan sembelih halal kita mengkelompokkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama pra sembelih, yang kedua proses sembelih, dan yang ketiga pasca sembelih. Pra sembelih itu adalah di mana kita mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyembelihan yang akan kita laksanakan. Itu mencangkup beberapa aspek. Yang pertama perlakuan kepada hewan yang hendak disembelih. Kemudian pemilihan lahan atau tempat penyembelihan. Kemudian alat sembelih. Kemudian pelaku sembelih atau penyembelih, APD, alat pertahanan diri, dan alat bantu lain. Yang pertama kita bahas perlakuan kepada hewan yang hendak disembelih. Hendaknya hewan diperlakukan dengan ihsan. Sesuai dengan motto kita, ihsan dalam penyembelihan, halal dalam dagingnya. Ihsan terhadap hewan, halal dagingnya. Hendaknya diperlakukan dengan ihsan yang pertama. Karena di situ ada tidak tersiksa atau tidak menyiksa hewan, tidak menarik dengan kakinya, tidak mengasah bilah atau pisau atau golok di hadapannya, tidak menyembelih hewan lain di hadapannya, tidak mencampurkan dengan ras berbeda. Jadi kambing dengan kambing, sapi dengan sapi. Kemudian tempat penyembelihan atau lahan yang kondusif, nyaman bagi manusia, kemudian nyaman pada hewan, tidak membahayakan hewan, tidak membahayakan manusia dan lingkungan. Mengerti? Udah paham nih, insya Allah. Kemudian sanitasi yang baik, tempat keluarnya darah kotor, tempat menyimpan darah kotor, tempat kotoran dan limbah lainnya. Jadi ada sanitasi atau saluran air yang bisa kita manfaatkan untuk menimbun kotoran, menimbun darah dan limbah lainnya. Berikutnya alat sembelih. Rasulullah SAW bersabda, setiap apa yang ditumpahkan darahnya yang dengan disebut nama Allah, maka makanlah, kecuali yang ditumpahkan darahnya dengan gigi, dengan kuku, dan dari menurut Kementerian Pertanian, golok sembelih itu 1,5 kali lebar leher. Kalau misalkan lehernya segini, seukuran 5 jari kita, maka golok sembelih itu ya ditambah 3 jari. Jadi sekitar 8 lah, 7,5. Jadi idealnya segini. Tetapi bisa saja orang yang profesional menyembelih hewan dengan leher segini, bisa jadi dengan pisau segini, tergantung profesionalnya. Jadi yang baru awal atau pemula mau pakai goloknya segini, kemudian lehernya hewan segini, ya jangan macem-macem, nanti akhirnya salah-salah berantakan. Oke, baik. Ketajaman alat sembelih.
mata saya udah kudu lihat dari jauh ini. Udah. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadis syifar wa tuwari'a anil bahaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Jadi kita mengasah pisau jangan di depan hewan. Sebab dia juga tahu, dia punya perasaan juga. Ya, hewan juga punya perasaan. Jadi jangan sampai kita mengasah pisau di depan hewannya. Sian dia. Ngeprank. Jadi kata Rasulullah itu, apakah kamu hendak menyembelihnya 2 kali? Udah takutin. Paham gitu juga begitu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan penyembelihannya. Jadi kalau pisaunya tajam itu senang yang disembelih, sebab rasanya itu nggak berasa, insya Allah. Semakin tajam semakin baik. Kemudian ketajaman pisau, ya kita semua orang Golok Depok, orang sembelih udah tahu bagaimana cara ngetes ketajaman. Kemudian keamanan alat sembelih. Keamanan alat sembelih yang pertama tidak berkarat. Kalau udah karatan ketahuan kan, nggak enak dipakainya. Kesian juga dagingnya, hewannya. Kemudian tidak beracun. Ada golok-golok pamor itu yang beracun. Kayak empu gadring kan beracun ya, dan lain sebagainya. Jadi pisau yang tidak berkarat, tidak beracun, dan yang diutamakan food grade. Food grade itu aman buat makanan. Dalam hal ini biasanya kita ngambil bahan dari stainless steel. Itu aman. Atau golok yang dirawat tentunya. Ya, misalnya dikasih setelah dipakai, dibersihkan, dikasih minyak zaitun atau minyak kelapa untuk menjaga agar supaya bahan itu tidak karat. Teman-teman semua, tentang perlaku sembelih atau penyembelih atau jagal. Yang pertama, pelaku sembelih itu mempunyai mental menjatuhkan hewan. Hewan itu sebuas apapun tidak mempunyai akal. Dia hanya mempunyai insting dan naluri. Jadi mental kita untuk menjatuhkan hewan itu kudu di atas hewan. Misalkan anjing menggonggong kapila berlalu kan. Jadi anjing itu ketika menggonggong kita lari, dia udah. Tetapi kalau dia menggonggong kita samperin juga tuh anjing, dia kabur. Udah pasti itu. Jadi mental kita di atas anjing kudunya. Begitu juga hewan. Kerbau atau sapi segede apapun, kita harus mental kita harus di atas dia. Di atas hewan itu. Kemudian berani dan penuh kewaspadaan. Yang kedua, berani dan penuh kewaspadaan. Kalau cuma berani, andalannya berani doang, bisa jadi ditendang sapi atau diseruduk sapi. Kalau kambing mah biasa dah. Kalau kambing kan tenaganya juga, mungkin kalau kambing yang 1 kilo mah 1 kintal mah mungkin gede juga kali, nggak bisa sendiri. Jadi kalau sapi itu kita yang berani dan penuh kewaspadaan. Berani tapi penuh waspada. Jangan sampai kakinya sapi itu nendang kita. Jadi sapi itu jarak pandang dia 180 derajat ke depan dia masih lihat. Jadi 180 ini ya? 180 derajat ke depan dia masih kelihatan sama dia. Ke belakangnya itu samar-samar. Tapi giliran ke buntut ke belakang itu blind spot. Dia nggak ngeliat sama sekali. Jadi kalau misalkan ada sapi yang ujuk-ujuk nendang ke belakang, itu dia ya instingnya aja. Atau dia ya siapa tahu dapat. Iya, jadi hati-hati. Ya udah sapi kaget gimana? Ya. Makanya ini biasanya yang namanya sapi itu, yang namanya kita nih bukannya di hutan, bukannya di kampung,
orang-orang sini, apalagi anak-anak, ngelihat sapi itu seperti ngelihat binatang yang langka. Ada juga yang sapi itu dipegang playernya atau ditabok pantatnya. Bisa terjadi. Jadi sapi itu marah. Nah itu kita harus waspada. Kemudian mengetahui karakteristik hewan. Ini Bang Jola ini yang paham banget ini karakteristik hewan itu gimana. Apa dia tipe yang pemarah? Secara umum sapi PO yang biasa tuh yang kita sering sembeli, yang punya gelemberan itu, secara umum itu kita udah tahu karakteristiknya. Kemudian sapi kupang itu juga udah tahu karakteristiknya. Sapi kupang itu kan emang adanya di liar di Nusa Tenggara Barat, dia diliarkan sehingga sampai di sini dia di karantina juga mesti beli. Bagaimana perlakuan kita terhadap sapi kupang? Penuh kewaspadaan harusnya. Jadi kita tahu bagaimana cara menjatuhkan sapi kupang, kemudian bagaimana cara menjatuhkan sapi PO dan lain sebagainya. Jadi kita mengetahui karakteristik hewan. Biasanya sapi-sapi yang besar yang kayak limosin dan lain sebagainya yang besar itu otaknya dikit. Bukan otaknya dikit maksudnya. Dia agak bego dikit. Tetapi tenaganya banyak. Bego dikit tapi tenaganya banyak. Jadi kalau kita singset tali, dia diem aja. Tapi dia narik-nariknya dia luar biasa tenaganya. Nggak mau buru-buru jatuh. Itu jenis-jenis limosin. Tapi kalau jenis-jenis sapi kupang yang pada rasikal kecil, Masya Allah. Luar biasa itu. Yang keempat, bekerja sebagai tim. Jadi jangan ada yang ngandelin nih. Biasanya tim sembeli sapi itu ada 5 atau 7 orang. Ya, masing-masing bekerja secara profesional. Ada yang jatuhkan, ada yang megang tali, ada yang megang buntut dan sebagainya. Bekerja sebagai tim. Kemudian penyembelih juga menurut kitab Bidayatul Mujtahid harus Islam, kemudian laki-laki, baligh, sehat, dan tidak menyia-nyiakan sholat. Sudah paham teman. Kemudian alat pertahanan diri, helm, apron buat pelindung dada, buat pelindung dari darah dan kotoran dan sebagainya. Kemudian masker, kemudian kacamata, sarung tangan, sepatu, dan scrapboard, tempat pisau, golok, honing dan sebagainya kita simpan. Kita nggak perlu jelaskan secara mendetail, itu kita udah pernah punya. Kemudian alat bantu lainnya, yang pertama tambang itu mutlak kita perlukan. Bukan, kalau bisa bukan tambang dari plastik, tapi tambang dadung atau tambang dari nilon yang kuatannya luar biasa. Kalau tambang plastik bisa sakit tangan kita. Sebelum sapi jatuh tangan kita udah pada lecet. Kemudian batu asahan buat ngasah-ngasah, atau kalau goloknya odol, kemudian golok kapak memotong tulang, atau yang buat tukang aluminium itu ada yang gampang buat motong tulang tuh. Boleh kita menyiapkan ring tanam untuk menjatuhkan hewan. Jadi ring itu dicor duluan, ya biar supaya coran itu nggak bisa diangkat sama sapi. Ring tanam atau tiang patok. Tapi saya tidak merekomendasikan tiang di depan sapi, sebab membahayakan buat kita sebagai oknum penyembeli, atau membahayakan juga buat hewannya. Jadi kalau bisa ring tanam saja di bawah. Kemudian proses sembeli itu berbagai macam proses sekarang untuk menjatuhkan hewan. Saat ini sudah ada macam-macam metodenya untuk menjatuhkan hewan. Kalau dulu kita dihadapkan kalau nyembelih itu cuman kakinya diikat dulu, singset di
pokoknya dijatuhinnya itu rame-rame. Kalau sekarang cukup dengan 2 atau 3 orang kita bisa menjatuhkan sapi. Ada metode barley, susah nontonnya, susah ngelihatnya, ya kita udah pada paham semua. Kemudian ada metode squeezy, rope squeezy, yang ngelibetin tali di badan sapi, kemudian kita tarik. Kemudian ada metode pakai mesin. Kalau pakai mesinnya kalau nggak salah 50 jutaan ke atas. Kalau yang mampu membeli silahkan. Kalau RPH itu karena dia memang profit oriented maka dibeli. Tapi kalau kita yang menyembelihnya setahun sekali itu juga belum tentu. Ya maka alat yang kita punya ya ala kadarnya. Kemudian metode tradisional yang sering dulu kita lihat. Kemudian belt method, jadi pakai sabuk. Jadi sapi itu ditarik, kakinya diikat, kemudian 2 kaki diikat, kemudian dipakai tarik, disabuk, pakai sabuk, pakai apa namanya tali, ditarik biar supaya sapi itu rubuh. Kemudian personal skill. Kalau personal skill mungkin Buya Tamami bisa menjatuhkan hewan sendiri, Bang Jola bisa. Kalau kita mah belum tentu. Baik. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan ketika menjatuhkan sapi. Yang pertama, pergerakan sapi. Pergerakan sapi itu harus kita perhatikan. Jangan sampai sapi bergerak kita aktif di belakangnya atau di sampingnya. Di pergerakan sapi itu harus kita perhatikan. Sapi itu bisanya bergerak depan, nendang, nyeruduk atau nendang. Nendang juga bukan pakai kaki depan dia, kaki belakang. Pernah nggak Mas Ugi kaki nendang pakai sapi nendang pakai kaki depan? Nggak perlu belakang. Ya, jadi Jika. enggak ada yang pakai kaki depan. Saya belum pernah lihat masalahnya. Belakang. Kaki sapi nendang pakai sapi depan. Sapi nendang pakai sapi kaki depan. Belum pernah? Nggak ada. Berarti emang kekuatan dia di kaki belakang. Sama di tanduk. Makanya yang di depan sapi aja dia tendang pakai kaki belakang dia kan. Iya. Iya. Muter. Enggak, maksudnya dia rebah, kaki belakang tuh nendang ke Oh. depan. Jadi orang yang di depan sapi malah ketendangnya pakai kaki belakang, bukan kaki depan. Iya. Itu kita harus perhatikan itu. Perhatikan kaki depannya. Kalau buntut sih nggak ada masalah kan, Bang. Nggak sedikit masalahnya. Paling dia bisa melebatkan buntut. Hal-hal yang membuat sapi marah atau masih yang pertanyaan tadi, karena memang sapi itu biasa di luar, biasa sepi, biasa di kandangnya, bukan dihadapkan pada orang-orang. Kalau ini sekarang sapi dihadapkan sama orang-orang, dikerumunin orang-orang, kemudian ditonton, mau disembelih, itu bisa membuat sapi marah, bisa membuat sapi emosi. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai sapi itu dibuat marah oleh kita, dibuat marah oleh anak-anak, dibuat marah oleh lingkungan. Jangan sampai itu. Kemudian posisi tim sembelih. Di sini ada gambarnya, cuma susah jelasinnya. Putar aja putar. Itu kambingnya ada susah. Nah, gitu. Oh ini sapinya. Nih, posisi tukang sembelih. Ya kelihatan di gambar. Setelah sapi jatuh, posisi tukang sembelih kan kalau kita kuat megangnya, di pelintir saja dia jatuh. Ini Wak Jola yang bisa bener nih, mau Buya Tamami. Ketika dia jatuh, posisi orang itu yang pertama megangin buntut. Buntut itu harus diinjek, ininya apa namanya, pangkal buntut tadi injek, buntut tadi tarik. Itu kerjaan Agan Musni itu, narik buntut. Orangnya ngeliat. Kakinya tangan satu orang megangin pala. Jadi ketika dia udah jatuh, palanya di enak nih gini nih. Dipelintir enaknya. Biar supaya posisi nyembelihnya enak. Kemudian yang kedua, orang yang kalau ada sapi PO itu kan ada gelimbirannya nih. Apa namanya tuh? Gelambir. Gelambir itu harus tarik, dibentang, diregangkan. Biar supaya dia enak nyembelihnya juga. Kemudian posisi tukang sembelih ada di sini.
Jadi di sini megangin pala biar supaya palanya kalau bisa tanduknya begini posisinya nih. Nancep ke apa namanya? Ke tanah. Jangan tanah sih anak mah. Ininya nih, ubin, peluran. Kalau tanah, khawatirnya ini nih kaki dia ronta-ronta. Kalau kena tanah gini, dia bisa bangun lagi. Dengan metode tali itu harus tetap diregangkan, ditarik kenceng-kencengnya. Baik, ketika sapi rubuh, itu kita memanfaatkan 20 detik pertama sapi rubuh. Ketika sapi rubuh itu, dia 20 detik pertama itu nggak sadar dia jatuh. Kemudian setelah 20 detik berikutnya, baru dia sadar mau diapain gitu. Jadi kita harus memanfaatkan 20 detik pertama. Kecuali kalau sapi itu regangannya, pegangannya itu talinya kenceng, dia belum bisa bangun sebab tali dengan metode Barley atau squeeze itu ngikat semua, ngikat badannya, jadi dia nggak bisa bergerak. Kalau hanya dengan personal skill, nggak pakai tali, itu harus memanfaatkan 20 detik pertama. Dia jatuh, dia angkat lehernya, langsung eksekusi. Kenapa? Karena setelah 20 detik pertama kita nggak manfaatkan itu, dia akan bangun lagi, marah. Kalau sapi udah bangun, udah posisi berdiri lagi, buat jatuhinnya itu luar biasa susah. Disunahkan menghadap kiblat. Jadi kalau kita hendak menjatuhkan sapi madhab kiblat, sapinya itu palanya sapi madhab selatan, di selatan. Jadi kita bikin ring itu ada di selatan, di depan palanya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin ring 3, satu buat kepala, satu buat ekor kaki, satu buat kaki belakang. Mau bikin ring 3. Jadi sapi itu madep ke sana, selatan. Jadi kalau kita pakai madep sini ya, nih. Jadi kan kalau dengan metode Barley atau squeezy, kita bisa mengarahkan sapi jatuhnya kemana? Ke kanan atau kiri. Kalau metode Barley itu yang Barley-nya nggak ada, ini sapi itu bisa dijatuhkan sini. Nah, ketika jatuh kemana kan menghadap kiblat. Nah, oke, seperti ini. Ini menghadap kiblat. Di posisinya seperti ini. Kalau dengan metode belt itu tadi, metode sabuk. Jadi sabuk itu atau tali itu diikatkan ke badan dia, kakinya udah diikat di ring. Ini ring di sini, kakinya kalau bisa apa namanya? Di singset, deketin ring. Sini juga sama, di singset deketin ring. Pakai tali di sini, diikat, ditarik bisa langsung hadap kiblat sapinya. Yang hadap kiblat sapinya atau orangnya juga? Sapinya. Orangnya? Orangnya juga tentunya kan. Baik, berikutnya. Kayaknya udah nih. Jatuhkan. Cara sembelih mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Jatuh sapi. Bismillah Allahu Akbar. Selesai. Kalau kambing sini. Iya. Itu Pak, kalau kakinya ada bilang kalau satu nggak usah diikat, jadi akan menurunkan darah. Apa ini rasa sakit dia, itu benar? Gimana? Misalnya kaki ini yang diikat nih, dia diikat satu dilosin, kemudian membuat dia nggak begitu sakit, merontak dan darah juga akan keluar. Itu benar? Jadi hewan kelojotan itu dianjurkan biar supaya darahnya terpompa semua keluar. Kan kalau udah disembelih mah ini bisa dikendorin. Nah, dia leluasa bergerak. Untuk keamanan udah diikat semua, nanti selesai sembelih dilepas aja nggak apa-apa. Nah, takutnya khawatirnya ini bisa mengganggu juga ini. Iya. Dengan ke depan.
Kemudian Udah biasa. berikutnya memotong 3 saluran utama, saluran nafas, hulkum, saluran makan, kemudian saluran darah, arteri dan pena. Jadi minimal 3 saluran itu yang terpotong. Jaraknya 3, kalau sapi itu 1 gini nih dari Jakun. jakun. Dari jakun. Kalau kambing 2 jari dari jakunnya. Kalau kambing ntar kita praktekin. Kemudian posisi alat sembelih ya di situ tadi di bawah jakun. Sebab kalau udah di jakun, ras dan arteri atau pena itu udah ke belakang lagi, nggak pas di saluran dia. Jadi kalau kita sembelih, ada sapi yang disembelih kemudian diri lagi, mungkin saja saluran darahnya atau saluran arteri penanya nggak kepotong sempurna. Baik, selanjutnya pasca sembelih. Setelah sembelih, biarkan hewan ronta atau kelojotan. Itu gunanya untuk memompa darah dia keluar sempurna. Kita sudah dianjurkan sama Allah untuk tidak makan darah. Berarti kalau darahnya udah terpompa keluar sempurna, halal kita makan semua. Jangan menambah potongan lain di tempat yang lain. Jangan menambah potongan di lain tempat. Ada dulu, kalau sekarang nggak tahu. Kalau sapi dipotong, kakinya kadang-kadang dipotong duluan, katanya biar supaya cepat mati atau biar supaya bagaimana? Nggak bangun lagi. Jangan. Diusahakan biar dia mati aja dulu. Khawatirnya menambah rasa sakit dia. Kemudian khawatirnya juga karena ini yang dipotong jadi matinya dia. Biarkan dia mati dengan sempurna. Di lain tempat, kalau kita perhatikan di pasar, unggas ya. Di pasar itu rata-rata habis disembelih, masukin air panas. Belum tentu dia udah mati. Di pasar itu rata-rata begitu. Sembelih, masukin air panas, walaupun belum mati, biar cepat ngejar target, biar cepat kelar. Jangan-jangan matinya kelelep sama kerebus air panas, bukan karena sembelihan kita. Jadi biarkan hewan itu mati, biarkan hewan itu meronta atau kelojotan. Kemudian memastikan hewan itu telah mati. Yang pertama, tidak ada reaksi di matanya. Di matanya kalau kita colok, dia biasa aja, kebuka aja gitu, nggak ada reaksi matanya. Kemudian darah yang keluar sudah tidak ada. Kemudian kuku kaki kita cungkil mungkin di sini sela-sela kukunya, kita cungkil dengan pisau atau dengan apa gitu, nggak ada reaksi. Itu berarti dia udah mati. Baru kita kuliti. Kemudian memisahkan daging, tulang dan jeroan. Jadi jangan sampai jeroan itu tercampur dengan daging. Sebab yang namanya jeroan kotor. Jadi kalau tercampur dengan dagingnya terkontaminasi. Memisahkan daging, tulang dan jeroan. Jeroan itu ada 2, ada jeroan hijau, ada jeroan merah. Jeroan merah itu misalnya kerongkongan, paru, jantung, hati, ginjal dan limpa serta otak. Kerongkongan merah. Jadi yang enak. Kemudian yang enak juga. Kalau jeroan hijau, lambung, usus, dan penggantung usus. Pokoknya yang berhubungan dengan makanan itu jeroan hijau. Kemudian hati ya. Biasanya kalau kita tim dokter hewan yang mensurvei lokasi pemotongan kita itu menanyakan bagaimana hatinya. Hatinya sakit apa enggak? Sakit ya. Kalau dia sakit hati berarti kalau hatinya bagus secara keseluruhan dikonsumsi semua. Kemudian kalau hatinya ditemukan cacing
maka yang ditemukan cacing itu dibuang, yang dikonsumsi. Tandanya hati yang bagus itu merah dan kenyal. Kalau kita sobek, nggak ada cacingnya, nggak ada bintik cairan apa segala macam, bagus. Kemudian hati yang hewan yang flu itu bersyarat. Ada kan hewan yang flu itu bersyarat. Bersyaratnya kalau misalkan dia bagus hatinya, ambil. Tapi kalau hatinya ada biru-birunya, ada warna yang lain, ada keras atau apa segala macam, layaknya dimusnahkan. Kemudian selanjutnya pengemasan. Diupayakan pengemasan itu dengan bahan yang tidak beracun dan tidak berbahaya. Jangan menggunakan plastik warna hitam, sebab plastik warna hitam itu plastik daur ulang. Usahakan plastik yang tidak berwarna. Kalaupun mau pakai plastik, yang ideal sih bukan pakai plastik. Kayak pakai dulu kan ada rekomendasi dari tahun lalu kalau nggak salah, pakai besek, pakai daun jati, pakai daun pisang dan lain sebagainya. Kemudian tidak beracun. Kemudian harus kedap air. Jadi jangan sampai air itu yang namanya darah, yang namanya daging itu kan kadang-kadang ada darahnya juga. Jangan sampai dia darahnya kemana-mana. Kan misalnya kita udah potong ada beberapa yang udah ketemu itu tahu-taunya dia hamil. Kambing itu tahunya pas udah disembelih ada anaknya gitu. Terus gimana? Ya boleh. Boleh kalau nggak ketahuan. Kalau anaknya mati juga boleh kita makan. Mentega apa enggak? Itu pertanyaannya. Nah, apa nyembelihnya ini, pas nyembelihnya kan kalau saya lihat pas lagi lihat orang korban ada yang Dari bawah. tarik, ada yang pas Iya. gini pas ini seberapa kali kah atau kadang orang udah mungkin lupa kali atau pisaunya udah nggak mulai tumpul langsung dipaksa gitu. Artinya udah beberapa kali masih itu gimana Pak? Idealnya 1 kali. Idealnya bisa dorong, bisa narik, bisa kombinasi. Tarik, dorong, tarik, ya. Nah, kalau belum yakin, Makanya disunahkan pisaunya yang sangat tajam. tajam dan posisi sapi itu udah benar-benar diikat dengan kuat gitu. Biasanya kalau ini kita tes dulu aja, tes gini kalau dia masih ada pergerakan yang angkat begini, berarti sini kurang kencang gitu. Kita gini kan dia suka masih berontak. Nah, posisinya itu betul-betul yang ini dan ini juga di sini tuh ada yang narik, kuat. Oke, siap. Hitungan 2 aba atau 2 3. Nah, ketika udah disembelih terus kita mau ada buat mulut itu ada juga kan? Potongnya dari mana, ambilnya dari mana? Oh, Kalau kambing sih, ya ntar kalau kambing mah. Nah, kalau sapi biasanya di perutnya dulu. Ya. Sama sih. Tapi misalnya banyak orang yang awam nggak tahu, mungkin nggak tahu caranya terus tata sembelihnya benar nih, misalnya tapi potongnya udah suka-sukanya dia aja ya kan, gimana mau cepet gitu aja, mau potong kakinya dulu kan apa boleh? Cuma apa-apa. Pengalaman aja. Balapan itu mah. arwahnya udah hilang nih. Biasanya sumber sakit itu kan di kulit. Iya kan, sumber sakit itu di kulit. Kita juga sama, sumber sakit itu di kulit, di bawah kulit nih, nggak masalah. Jadi kalau kita belum mati itu dikulitin, itu kan luar biasa sakitnya. Kalau udah mati mah, mau diapain gua? Saya pernah motong ayam karena pisaunya pakai cutter kan. Hah? Jadi Putus. putus. Nah, Nah, semua. kalau umpamanya di kambing ya putus semua bener-bener keras sekali tarik loh, gitu kan? Karena ayamnya ayam boiler gitu kan. Karena jadi empuk banget. Nah, kalau di kambing umpamanya kan bisa juga kan karena pas tulangnya, pas persendiannya kan dia jadi lebih empuk ya. Putus gitu itu nggak apa-apa. Itu yang dibenci sama Allah. Tapi halal. Makanya kehati-hatian. Berarti bener-bener gantung pas gitu ya di tulangnya. Itu dibenci Allah tapi halal. Kalau ayam tadi kan saya kasusnya nggak sengaja kan karena pisaunya tajam kan. Seret. Ya, itu dibenci Allah tapi halal. Iya, lagi satu lagi yang pada saat kita motong itu
Kita itu nggak boleh hati kan, nggak boleh begitu kasar. Pokoknya dengan istilah terus kita jangan Jadi ini juga mesti diperhatikan, jangan sampai memaksakan diri menghadap kiblat, tetapi malah melawan perintah berlaku ihsan kepada hewan yang kita kurban. Rumah lain, ini ada tenggulan, ada 2 tenggulan, 1, 2 di bawah tenggulan kedua. Terus lagi hewan itu begitu rebah, sapi, ada titik dia hilang kesadaran untuk bangun lagi. Wah, Bismillahirrahmanirrahim, potong. Kalau mau Al-Fatihah banyak sebelum direbahin. Gitu. Bismillah. Arhah binti Abdul Ghani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ayo. Dorong aja. Oke, rekomen ya. Oh iya. Nih. Allah itu golok. Asal siapa? Asal siapa? Di mana? Tahu. Ini. Mantap lagi pakai itu, enggak apa-apa deh. Dompet. Dompet. Pipa buang dulu. Belum ya? Mantap Bang Baik. Betul. Ya bebas kan guys. Ngomongnya. Komentarnya tuh. Ini keluarnya hari-hari tertentu. Jumat. Matanya ke arah kulit ya. Oke. Matanya ke arah kulit. Ini jangan makanya jangan ke dalam tapi ditarik keluar. Kalau ke dalam yang jalan pertama itu yang ngeri sering isi perutnya keluar duluan. Kalau udah begitu jangan geli-geli dah. Itu Berbisi. dorong dari dalam. Sini. Nyengkrom itu. Makanya sekarang latihan itu pakai ini pakai per itu tuh. Ini kan megang kulit ya. Jangan Sampai si Jos apa si ini nurun? Terus nggak nurun kayaknya. Nggak jadi deh. Sampai sekarang belum ada kabar sih. Udah ngontrol ya. Udah. Ya, sampai sekarang belum ada kabar. Orang udah keburu nyari sapi tempat lain, Bang. Tinggal sampai kanan terus. ya
Jangan ditarik kulitnya ya. Jangan kanan kiri kita harus pegang kulit pegang daging. Kalau mau kanan terus, kiri terus. Nyodoknya. Jangan harus pegang kulit pegang daging. Jadi nggak boleh ya kalau habis megang kulit. Iya. Kalau mau kanan. Ini putus aja nih. Kiri terus. Seret. Gitu ini nih. Nanti buat narik ke bawah. Jadi habis pegang kulit nggak pegang. Gini. Ya, putusin aja. Kalau pegang kulitnya kiri, kanan buat nyodok, kanan terus yang buat nyodok. Nah itu di kanan mau pas kanan tuh. Masuk gua tangan dibalik aja nih. Ini aja. Takut ke sini aja. Takut ke sini. Yang begini nanti keluar. Nih, keluar aja kan. Itu pasnya begitu ya? Iya, kalau nggak begini balik, ya nggak apa-apa, bisa. Tapi perkenaan pisaunya bebas? Atau ada kemiringannya sudutnya? Ada kemiringan, iya. Nggak usah cepat-cepat, pelan-pelan aja ya. Oh. Gini, terus pas keluar, Ini nih tadi sana. Ada dua. Potongnya gini kamar nih, potongnya gini. Pilus. Jari. jangan digini tangannya ngeri. Jadi kayak di Hop hop. Jangan naruh. jangan dipakai megang lagi. Kayak kali. Cepat tangan-tangannya. Dikepotong. Pas dagingnya. Buatan bersih ntar orang susah jilat tulang ini. Oh, oke ya benar. Masa sisain dikit-dikit. Ya kalau kita tarik mah ikut ngulangin dagingnya. Memang kayak habis dijilatin macan. Tapi memang karena dagingnya buat itu ya, buat sop ya. Jadi memang harus ada sisa-sisanya dikit. Yang nggak bisa disate mah nggak bisa diambil. Hmm? Yang Oh. nggak- iya, biar aja dia nempel di sayur. Berarti total dagingnya doang ini berapa kilo ini kalau kambing ini? 20 nyampe? Enggak. Ini berat hidup 18 dikurangi 55% lah. 10 kilo lah. Nggak nyampe. Sehat. Nah. Tuh, nggak ada masalah. Oh, ngeceknya di black juga. Iya. Kalau sapi dia ada Kalau serat. Kalau ini kan nggak ada seratnya tuh. Biasanya kalau cacing tuh di sini, jadi pas dibuka gitu, dia ada macam ada uratnya yang dalam sini. Nah, iya. di putih itu. Nah, di sini kita lihat di situ dia tarik aja cacingnya gitu keluar ya. Kalau sapi, ini kan Tapi enggak. kalau gini sekilas bersih dia ya, ini berarti ya? bersih, ini bersih. Nah, ini bersih. Bersih, terus teksturnya Teksturnya juga, juga ini, kenyal dia ya. kenyal. Pakai pisau ini bisa, pakai pisau ini bisa, kecil bisa. Dia tuh ada ininya, ada soalnya. Ini harus cepat gitu nih, taruh dulu. Bersih. Aduh, tumpul. Oh, iya. Di situ memang kurang persendian muda nih. Dia kan nggak itu dia. Nggak ketinggalan.
Makan kepala loh. Nah, kepala tuh nggak perlu pakai kampak lagi. Jadi nyampe tempat udah matang dia. Ya aja pernah motongin baju dalam kongkokan ngulitinnya capek banget nih. Kulitin ya? Iya. Itu berarti kan bosan. Ada berapa pisau nih Bang kalau Bang satu kali Ini. merah cakep, Bang.